Hei! Yasmin? Cepat lari sayang, lari yang jauh. Jangan sampai Parangga nangkep kamu. Tolong! Yasmin? Yasmin? Pak. Kamu nggak apa-apa? Tadi ini Pak, apa? Tapi kenapa kau bisa jatuh di sini? Tadi Kayla bilang dan saya sempat dengar kalau dia ngeliat Om Romeo, makanya saya langsung ngejar Pak. Romeo mana? Biar kita kejar bareng-bareng. Nggak usah, biar saya aja. Kamu lebih baik tunggu di sini, oke? Aduh gawat, jangan sampai Parangga ngejar Romeo lagi. Terpaksa aku harus nahan Parangga seperti ini. Yasmin, udah, nggak usah dipaksa. Tapi saya mau ikut Pak. Jangan, kamu di sini aja. Aduh sakit banget Pak, saya nggak bisa jalan. Atau nggak gini. Biar saya gendong aja kamu ya, oke? Jangan, jangan Parangga, saya berat, saya juga nggak mau ngerepotin. Aduh tapi kaki saya sakit banget ini. Apa bener yang dilihat Kayla itu memang Romeo? Tapi kenapa dia datang ke rumah sakit ya? Apa tujuan dia? Alhamdulillah kamu selamat saya. Tapi masalahnya sekarang keluarga Cakranata mulai curiga kalau kamu memang masih hidup. Ya udah, kita ke ruangan sana aja. Ayo. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Makasih Yasmin. Aku tahu kamu pasti ngelakuin semua itu demi menolong aku. Aku pergi dulu sayang. Kamu jaga diri dari Mas Rangga ya. Romeo. Kemana sih kamu, Romeo? Kamu kan tadi di sini, kenapa kamu nggak mau ketemu Papa sih? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa kamu nggak kabarin Papa? Berhenti! Gue tahu, pasti lo Romeo. Ini kayak suara Pak Pras. Kenapa lo diem? Jawab! Ayo jawab! Gue yakin, pasti lo Romeo. Ya? Wah! Ah! Ah!
Kenapa lo berani lawan gue? Siapa lo sebenarnya? Rom, udah Rom. Rom, sadar Rom. Ini gue. Sus. Pak. Pak, bangun Pak. Dia pingsan, Sus. Kalau gitu saya panggil bantuan sama ambil berangkar dulu ya, Sus. Ya, Sus. Bro, tapi tadi itu bahaya banget. Lu hampir aja ketahuan. Ya, gue juga hampir aja udah putus asa. Tapi yang gue bingung kenapa Pras yang ngejar lo ya? Soalnya tadi Yasmin telepon gue dan dia bilang kalau yang ngejar lo itu ya si Rangga. Yasmin itu bantu gue buat ngehadang Mas Rangga. Gue ketawa sama Mas Rangga. Cuma gue nggak nyangka aja kalau akhirnya ternyata Pak Pras yang ngikutin gue. Pras orang yang sangat berbahaya. Gue tahu, lo tadi emosi sama dia karena dia orang yang mau bunuh lo. Tapi kalau lo sampai ketangkap tadi, bisa sia-sia semuanya. Pengorbanan lo, persembunyian lo, semuanya akan menguap gitu aja, Rom. Ya, gue tau gue salah. Gue nggak bisa mengontrol diri aja kalau udah ketemu sama Pak Pras. Tapi mana ya, Rom? Kita udah sejauh ini, tapi kita tetap belum bisa nemuin siapa orang yang udah nyuruh Pras. Yang ada malah lu dalam bahaya tadi. Gue juga nggak nyangka ternyata situasi akan begini. Gue pikir dengan kita menyamar semuanya udah aman. Tapi lu udah tenang kan? Untung Yasmin tadi cekatan. Lu bisa selamat berkat Yasmin. Sekarang kita harus lebih hati-hati lagi, Rom. Karena setelah ini, keluarga Cakradinata pasti akan lebih gencar lagi untuk nyariin lu. Kaki kamu masih sakit banget ya? Biar saya bawa ke dokter ya. Nggak usah, Pak. Sakit sedikit doang, nanti juga akan sembuh kok. Ya udah oke. Tadi Pak Rangga sempat ngajar orang. Kata Pak Rangga mirip sama Dr. Romeo. Emang beneran Dr. Romeo? Sayangnya saya belum sempet lihat sih. Berarti Pak Rangga belum lihat mukanya dong? Belum. Tapi gini, kalau Kayla yang ngomong itu adalah Dr. Romeo, pasti itu adalah Dr. Romeo. Karena Kayla nggak mungkin bohong. Tapi sayangnya, saya belum sempat melihat dia. Aduh. Kenapa? Mau langsung dibawa ke dokter atau mau saya pijitin aja? Nggak usah. Beneran nggak apa-apa? Iya, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Cuma agak ngilu-ngilu aja tadi. Tapi aman kok, Pak.
Ya udah lebih baik sekarang lu balik ke tempat transaksi. Untuk sementara waktu gue bakal ngumpet di situ dulu, sampai situasinya aman. Gue mau ganti masker aja deh. Ini kumis sama wig bikin gatal banget. Iya, gue juga sama. Aduh, pernah lengket banget lagi. Romeo kan? Anak papa. Ini aku, Pak. Papa khawatir banget. Papa pikir papa udah kehilangan kamu, nak. Maafin aku, Pak. Kenapa kamu nggak lapor papa? Papa masih harus. Maafin aku ya, Pak. Papa kenapa, Pak? Penyakit jantung apa kamu, Pak? Pak? Bro, bantu gua, bro. Gue panggil ambulan nih. Enggak sempat, kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Oke, masukin belakang aja. Pak, bertahan, Pak. Pak, please. Kau minta tolong sama lo ya, tolong nyetir ya. Iya. Pak, maafin aku, Pak. Maafin aku gara-gara aku, Papa jadi begini, Pak. Aku gak mau jadi anak yang ngerepotin Papa. Maafin aku, Pak. Aku mau Papa bertahan sekarang. Kita sebentar lagi bakal nyampe rumah sakit, Pak. Please, Pak. Gini, tapi saya khawatir sama kaki kamu. Saya takut kenapa-napa. Dan mumpung kita ada di rumah sakit, kita langsung aja bawa ke dokter ya. Gak usah, Pak. Gak usah, terima kasih banyak untuk tawarannya. Tapi saya rasa nggak perlu. Nanti saya juga akan baik-baik aja. Kok cuma butuh istirahat dulu sebentar. Yasmin tetap aja nolak aku. Padahal aku pengen nunjukin kalau aku beneran tulus sama dia. Kayla, sini. Sini. Tante Peri, kenapa? Oh, Tante Peri nggak kenapa-napa kok. Cuma tadi sempat jatuh doang. Tapi baik-baik aja. Tante Peri nggak mau diobatin dulu. Tadinya Papa mau bawa ke dokter karena udah di rumah sakit, tapi Tante Prinya nggak mau. Udah sembuh. Tante udah baikan kok.
apa? Papa jadi kan ketemu sama Om Romeo? Belum sayang. Tadi itu keburu pergi orangnya. Iya. Jadi maksudnya laki-laki yang mirip Romeo itu ngilang gitu aja gitu? Iya, dia kabur gitu aja. Mungkin bukan Om Romeo kali sayang. Masa sih Tante? Tadi Kayla bener lihat Om Romeo. Mungkin karena Kayla kangen sama Om Romeo, makanya Kayla lihatnya kayak Om Romeo padahal bukan. Lagi pula hari ini kan kita juga lagi mau doain Om Romeo dulu supaya Om Romeo bisa balik. Ya Tante Peri, mungkin aku kangen sama Om Romeo. Ya udah kita balik ke aula lagi ya. Duluan aja ya Pak. Saya kayak butuh waktu buat istirahat dulu sebentar. Ya udah. Sayang. Kamu gimana sayang? Kau berhasil kabur sama Dirga? Suster, tolong sus. Ada pasien terkena serangan jantung sus. Baik, sebentar ya Pak. Saya ambil berangkar dulu. Iya, iya. Tadi Nathan nelpon, tapi aku nggak denger. Tapi kenapa dia nggak nemuin aku ya? Jangan-jangan Nathan udah pulang karena aku nggak angkat telepon. Mah, ini acaranya udah selesai kan? Kita balik aja yuk, aku males lama-lama di sini. Tunggu papa dulu, nih papa kamu kemana ya? Yasmin, lihat Pak Baskara? Enggak Bu, saya dari tadi nggak ngeliat Pak Baskara. Mana dia merhatiin, Mah? Dia kan dari tadi sibuk ngurusin makanan. Alicia, bisa nggak sih? Kamu nih dikit-dikit selalu aja nyalain Yasmin. Kayaknya Alisa nggak suka sama Yasmin. Iya deh, kamu nggak boleh kayak gitu. Mungkin Karangga tahu papa di mana? Enggak. Kakak nggak tahu sama sekali papa ada di mana. Aduh, papa nih kemana sih? Maaf Bu, tadi Pak Baskara keluar setelah ngobrol sama Kayla. Keluar kemana? Tadi Bu Opa... Ajeng, saya ingin menyampaikan Pak Baskara sedang dirawat di ruang perawatan. Penyakit jantungnya kambuh. Papa? Sabar ya, bro. Iya. Terus kita gimana nih? Kita pulang atau gimana? Gue harus pastiin keadaan bokap gue baik-baik dulu aja. Ya, gue cuma takutnya nanti malah makin rame. Ya udah gak apa-apa kalau mau pulang duluan. Gue harus pamit dulu sama bokap gue. Oke. Yasmin harus dikasih tahu soal ini. Romeo nggak bisa ngumpet lagi. Kasihan papanya sampai kumat begitu. Ayo antarkan. Gawat. Gimana ini? Semua orang pada datang. Romeo bisa ketahuan.
Maafin aku, Pak. Aku nggak bisa kembali ke sini. Banyak hal yang harus aku bereskan. Aku janji, setelah semuanya jelas, aku akan pulang. Maafin aku, Pak. Aku harap Papa bisa lekas sembuh. Aku benar-benar gak bisa lihat Papa dalam keadaan begini. Papa. Ya ampun Romeo, kamu kenapa sih ada di sini? Gawat. Papa kenapa tiba-tiba sakit? Dok, gimana keadaan papa saya, Dok? Alhamdulillah Pak, beliau sudah kami tangani. Dan sekarang kondisinya juga sudah membaik. Jadi tinggal menunggu pemulihan saja Pak. Baik kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Syukurlah Opa nggak kenapa-napa. Bentar lagi Opa sadar kan? Iya, sayang. Tungguin ya. Papa kenapa tiba-tiba kumat lagi ya? Sekarang udah siuman. Kamu jangan pergi, Romeo. Romeo? Maksud Papa gimana? Gawat, gawat. Romeo ketahuan. Ini Romeo, Lisa. Romeo? Akhirnya kamu pulang juga, Romeo. Kamu dari mana aja sih? Aku kangen banget tahu sama kamu. Kamu kenapa pakai nyamar gitu sih? Aku nggak boleh cemburu di saat seperti ini. Aku tahu situasinya juga rumit bagi Romeo. Jadi aku harus maklum. Meski tetap saja rasanya tuh nggak rela lihat Romeo dipeluk sama Alisa. Ternyata Romeo benar-benar selamat. Papa udah berhasil nemuin dia. Syukurlah. Kamu ditemukan dalam keadaan sehat. Lu baik-baik aja kan, bro? Makasih semuanya. Hore, Om Romeo sudah pulang. Iya, Kak. Benar kan yang tadi Kayla lihat itu Om Romeo?
Hei! Berarti benar, yang aku kejar tadi itu adalah Romeo. Pantesan bajunya dan orang yang ku kejar itu sama. Nyebelin banget. Kenapa harus papa sih yang berhasil nemuin Romeo? Atau jangan-jangan ini adalah rencananya Romeo? Lu kemana aja sih selama ini? Kita semua tuh panik nyariin lo. Kalau lu nggak kenapa-napa harusnya langsung ngabarin. Kasihan lo, kita semua tuh panik nyariin lo, termasuk papa. Syukurlah dok. Dokter Romeo baik-baik aja, aku lega banget dengarnya. Makasih Asmi. Saya harap semuanya bisa keluar dari ruangan dulu ya. Saya mau bicara sama Romeo. Iya Pak. Iya, Pak. Yasmin, get out. Kamu nggak usah so deketin Romeo. Papa, Mama, kenapa Om Romeo ngumpet sih? Pakai kumis terus jenggot palsu? Papa nggak tahu, sayang. Tapi kenapa ya Mas Romeo sampai nyamar kayak gitu? Apa jangan-jangan Mas Romeo itu nyamar karena nggak mau deket lagi sama keluarga ini atau nggak mau balik lagi? Gak usah ikut campur, sadar diri. Kamu tuh cuma babysitter. Urus aja Kayla dengan baik. Baik. Kayla, nanti aja ya kita tanya ke Om Romeo kenapa dia pakai nyamar segala. Yang penting sekarang kita harus bersyukur. Akhirnya Om Romeo pulang. Ya Tante, Kayla senang Om Romeo selamat. Papa jadi nggak sedih lagi deh. Iya dong, bukan cuman Opa yang nggak sedih. Tante Alisa juga jadi nggak sedih. Karena Om Romeo udah bisa balik dengan selamat. Bagaimana ini? Semua ini benar-benar di luar rencana. Romeo sih pakai nekat datang segala. Jadi ketahuan kan? Kayla, Tante Alisa akan pastiin Om Romeo nggak akan pergi lagi. Om Romeo harus selalu nemenin Tante Alisa. Papa masih gak kebayang bisa ketemu kamu lagi sekarang. Yang Papa bayangin, kemarin kamu udah ninggalin Papa. Iya, Pak. Aku masih selamat. Sekarang kamu cerita dong. Gimana aja kamu selamat? Aku minta maaf sebelumnya, Pak. Karena aku nggak pernah ngabarin Papa dulu. Ya itu dia. Kamu sama sekali nggak pernah ngabarin. Terus, kamu kenapa sembunyi-sembunyi dari Papa? Aku masih mau menyelidiki pelaku penembakan aku, Pak. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menemukan petunjuk. Kalau soal itu kan kamu tahu. Kamu bisa minta bantuan Papa. Dan Papa pasti bantuin kamu kok. Ya, Pak. Tapi masalahnya aku nggak mau sampai penembak itu tahu aku masih hidup. Aku nggak mau sampai keluarga aku, orang-orang terdekat aku,
jadi sasaran orang itu. Iya, Papa ngerti. Tapi kan at least kamu ngabarin Papa dong kalau kamu masih hidup. Ya, Pak. Kamu bayangin kan? Apa yang Papa rasain selama kamu nggak ada? Kamu hilang, Papa pikir kamu hilang. Betapa khawatirnya Papa. Papa bayangin sekarang. Kamu tersesat di hutan. Dalam keadaan luka-luka. Ya karena Papa mikir kamu kan jatuh dari para layang. Papa nggak tahu nasib kamu masih hidup. Sampai Papa mau cari Mbara. Biar orang-orang tertarik untuk nyari kamu. Dan seluruh anak buah Papa. Papa sebar kemana-mana. Dan nggak berhasil juga nemuin kamu. Ya, maafin aku, Pak. Kok gitu sih, Rom? Kamu lupa, Papa. Kamu nggak ingat, Papa. Aku ingat, Pak. Buat Papa. Cuma kamu satu-satunya harapan Papa. Kamu lihat kakak kamu. Apalagi Alisa. Papa nggak bisa harap. Papa nggak bisa harap apa-apa dari mereka. Makanya begitu Papa dengar kabar kamu hilang. Hancur, Om. Kacau semua. Papa nggak bisa mikir apa-apa. Papa tega, Om. Maafin aku, Pak. Berapa kali Papa harus bilang? Papa berapa kali harus nanya sama? Berkali-kali bilang, kalau kamu punya masalah, persoalan apapun, kamu tinggal bilang, Papa. Masa Papa nggak bantuin kamu? Selama ini bantuin kamu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kamu udah sampai di sini selamat. Kekurangan apa? Papa udah bersyukur. Lega sekarang. Iya, Pak. Yasmin pasti khawatir. Karena sekarang semua keluarga aku udah tahu keberadaan aku.